Halo, selamat sore. Apa kabar saudara-saudara yang ada di rumah bersama-sama keluarga? Harapan dan doa saya, Bapak Ibu sehat-sehat semua, tanpa ada gangguan. Tidak ada yang berpenyakit. Semua semangat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, izinkan saya meletakkan topik kebiasaan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau senantiasa menyertai kami. Ketika kami menangkap firman Tuhan, firman yang kekal, firman yang abadi, firman yang sungguh-sungguh punya otoritas, yang memiliki kekekalan dalam kehidupan kami. Berkati hamba, berkati umat yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dasar persekutuan kita di tengah-tengah suasana yang berjarak ini saya ambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 12 sampai ayat 14, dan ini mengacu dari ayat harian khusus untuk sore Bapak Ibu. Judulnya dikatakan di sini, siapa yang harus diundang. Dari sana saya berangkat mengatakan bahwa teks yang 3 ayat ini memiliki nilai kebenaran yang paradoks. Kebenaran yang paradoks. Sepertinya ada kebenaran tapi bertolak belakang seperti itu. Ceritanya bagaimana Bapak Ibu? Ketika ada yang mengundang Tuhan Yesus untuk datang ke perjamuannya, Yesus katakan kepada dia, "Jikalau engkau mengundang aku atau mengundang yang lain untuk pestamu yang akan kamu lakukan dalam perjamuan siang atau malam, tidak usah undang orang-orang pembesar-besar, tidak usah kamu undang sanak saudaramu, lingkunganmu dengan yang lain." Ini dalam kehidupan orang di tengah-tengah masyarakat ketika itu hal yang sangat bertolak belakang, hal yang paradoks. Juga dalam kehidupan kita orang Batak yang mendengarkan ungkapan ini, sepertinya Yesus mau mengatakan apa ini? Bukankah saya merindukan jamuan saya meski ramai dan akan menjadi lebih berwibawa dan bermartabat jikalau orang pembesar-besar dan semua kenalan saya hadir pada saat yang saya undang? Itulah salah satu kebenaran dari sisi kita. Namun Yesus katakan, jikalau kamu mau berpesta atau mau mengadakan perjamuan, apakah malam atau siang atau malam, undanglah orang-orang yang miskin, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang tidak bisa berjalan, orang yang ada di pinggiran pasar di jalan, dan yang lain. Dikatakan Yesus selanjutnya, kau akan berbahagia kalau kamu mengundang mereka. Ini juga hal yang paradoks dari segi kita. Masa orang yang miskin, yang tidak berada, yang tercecer, kita undang ke pesta kita, dikatakan kita akan berbahagia. Lalu Yesus tambahkan, mereka akan datang dan engkau akan lebih berbahagia karena engkau tidak memperoleh apa-apa dari mereka sebagai balasannya. Jadi kalau Yesus katakan bahwasanya tidak perlu diundang orang pembesar, sanak saudara, lingkungan dan yang lain, kaitannya adalah kepada kilas balik yang berbentuk materi yang sering barangkali kalbu orang yang berpesta usai pesta merasa begitu mungkin tidak dihiraukan undangan mereka, karena tidak selamanya orang yang berpesta memperoleh banyak seperti itu. Itu rupanya sebabnya ada banyak orang jika ulang tahun yang ke-50 perkawinan atau usia yang ke-75 selalu mengatakan tanpa mengurangi rasa hormat, kami butuh doa dan tidak usah membawa bentuk bingkisan ataupun amplop dengan yang lain. Ini rupanya yang menjadi dasar teologisnya Bapak Ibu yang kekasih. Ternyata orang yang mengundang kepada satu perjamuan, Yesus melihat di kala itu mengharapkan materi sebagai balasannya. Karena Yesus melihat bahwasanya
bukan manusia yang sebagai sumber balasan buat orang percaya seperti Bapak dan saya, tapi adalah Tuhan. Kita termasuk orang yang sudah diundang masuk dalam kerajaan Allah. Dan kita tidak diharapkan memberikan balasan kepada Tuhan, hanya mau memberikan buah. Kita imani lalu berbuah di tengah-tengah dunia ini kepada siapapun orangnya, meski kita perlihatkan dampak yang baik seperti sukacita memberi penderma di tengah-tengah dunia ini. Misalnya dalam kondisi efek pandemik pada saat ini, diharapkan orang yang mampu memberi tidak harus banyak kepada orang-orang yang miskin, orang yang membutuhkan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu Yesus tadi memperhadapkan, kalau kamu mengundang kepada pesta perjamuanmu, tidak perlu kau undang orang pembesar. Karena apa? Karena sering kita menganggap manusialah yang menjadi sumber balasan kepada kita, atau manusia sumber balasan kepada manusia, yang sering mengecewakan dalam kehidupan sesama manusia. Tuhan Yesus tidak menginginkan hal seperti itu. Tuhan Yesus mengingatkan, kamu sudah berlaba, kamu sudah berbahagia menerima karunia yang dari Allah lewat Tuhan Yesus, diundang masuk dalam kerajaan surga walaupun masih di dunia ini. Karena itu berbuahlah dan harapkanlah segala sesuatu dari orang seperti hal-hal yang baik, tapi bukan yang bersifat materi. Firman Tuhan ini menyapa kalbu saudara. Jikalau ada yang maksimal selama ini, sepertinya kalau saya memberi, saya harus menerima. Lupakan itu, karena ada Allah Bapa di sorga yang akan memberikan balasan dalam kehidupan kita. Dan kita harus memperlihatkan buah, karena kita sudah memperoleh. Amin, kita berdoa. Terima kasih atas sapaan firman Tuhan yang menguatkan kami bahwa kami adalah orang yang berbahagia, yang sudah memperoleh undangan dari Tuhan, dan kami harus memperlihatkan buah di tengah-tengah dunia ini kepada orang yang membutuhkan kehadiran kami, kepada orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Seketika kami berbuat seperti orang yang mengundang ke perjamuan, janganlah kiranya kami terlalu mengharapkan dari sesama manusia, karena Tuhanlah sumber dari segalanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Berikan uli di luar aku